Silakan Kak Mutia bisa dimulai. Oke, terima kasih Kak Isan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Selamat bergabung di Zoom pembelajaran hari ini, yang dimana kita akan membahas tentang TWK Literasi Bahasa Indonesia ya. Kalian pasti sudah bisa memahami ya dari kata-kata literasi, berarti di sini nanti akan memang yang disajikan itu adalah berupa teks bacaan ya, teman-teman semuanya. Oke, nggak lupa kakak juga mau nyemangatin kalian nih, semakin dekat waktunya ya. Besok udah mulai yang batch pertama ya kayaknya ya untuk kalian mulai ujian. Oke, teman-teman semua di literasi bahasa Indonesia ini kakak mau spill dulu kalau yang di materi-materinya itu berupa dengan pola kalimat ya. Nanti ada berhubungan dengan kalimat yang logis, kalimat tidak logis, selanjutnya ada kalimat yang biasanya itu di literasi kayak kalimat yang efektif gitu ya. Jadi hampir-hampir mirip sedikit dengan UTBK lah ya, karena kan kakak juga pegang UTBK juga nih, gitu. Jadi untuk literasi bahasa Indonesia, intinya kalian lebih memaksimalkan lagi untuk pemahaman literasinya, udah pasti. Ya, untuk memahami yang pertama dari perintah soal dulu, baru setelah itu kalian boleh membaca keseluruhan soalnya. Kalau misalkan memang waktunya itu cukup ya. Tapi kalau misalkan memang waktunya, kalian kan pasti kan akan dikejar sama durasi ini ya saat ujian. Jadi kalian lebih fokus kepada perintah soal dulu, setelahnya kalimat berapa yang harus kalian kerjakan gitu ya. Jadi langsung bisa lebih cepat nanti jawabannya. Oke, kita mulai aja. Mulai dari soal 26 di TWK Bahasa Indonesia atau literasi bahasa Indonesia itu mulai dari nomor 26 ya di sini. Di sini untuk soal pertama, manakah kalimat berikut yang merupakan perbaikan? Oke, ini kita mulai aja ya belajarnya ya. Oke, di sini kalimat yang merupakan perbaikan berarti kalian harus bisa memperbaiki atau menjadikan kalimat itu lebih efektif ya guys. Nah, dari kalimat 12, tadi kakak udah notice di awal ya, kalau kalian fokus kepada kalimat yang ditanyakan atau perintah soalnya. Nah, karena ini paragrafnya itu terdiri dari 15 kalimat ya, so ini memang panjang banget ya, karena berupa literasi atau teks bacaan, jadi kalian langsung perhatikan aja di soal nomor 12. Oke, silakan dibaca dulu ya soal nomor 12-nya. Sorry, kalimat 12-nya. Nah, nanti kita akan mengganti atau memperbaiki menjadi lebih efektif gitu ya. Oke, sambil kakak bantu bacain ya. Di kalimat 12 nih yang di sini ya. Selain itu, Mukti menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji materi, urutan, serta bobot pembelajaran agar tidak membebani murid dan guru, serta mengkaji ulang penerapan kebijakan kurikulum Merdeka Belajar Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB dengan jalur zonasi dan penghapusan ujian nasional atau UN. Yang mana hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan baik bagi murid maupun guru, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Nah, kalian sudah mendapatkan topiknya ya atau kalimat intinya gitu. Nah, di sini keseluruhan dari teksnya itu intinya adalah yang dibahas tentang Mendidaksmen atau Abdul Muti itu ketuanya ya untuk menyebutkan agar kurikulum deep learning sebagai pengganti kurikulum merdeka gitu ya. Jadi di sini ada topiknya itu intinya adalah menggagas kurikulum deep learning sebagai pengganti kurikulum merdeka belajar yang saat ini sudah diterapkan. Nah, seperti itu. Lalu untuk di kalimat 12 ini kan memang sangat panjang kalimatnya ya. Nah, kita harus menyederhanakan agar kalimat ini lebih efektif. Oke, nah bagaimana caranya menyederhanakannya? Sebentar. Tuh kocak kan orang-orang. Ya, ada apa Sabrina? Aman ya? Oke. Di sini kita lihat manakah kalimat berikut yang merupakan perbaikan paling efektif dari kalimat 12 ya. Memang sudah ada jawabannya ya di sini ya. Kakak beri dengan tinta warna merah.
Oke, kalau kita lihat itu kan tadi kalimatnya cukup panjang. Nah, lalu kita harus menyederhanakan. Artinya kalimat efektif ini adalah kalimat yang maknanya itu tidak diulang-ulang ya, teman-teman semua. Jadi maknanya itu memang yang harus sudah lebih intinya aja gitu. Jadi lebih yang khusus. Kalau untuk jawaban yang A, di sini selain itu dia masih pakai konjungsi ya. Jadi konjungsi itu kan ada beberapa bagian ya. Salah satunya yang digunakan itu adalah selain itu masuk kepada konjungsi antar kalimat. Di mana konjungsi itu digunakan untuk menyambungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya di awal, oke? Nah, untuk yang pilihan jawaban A itu terlalu umum ya dan tidak spesifik menyebutkan aspek-aspek yang akan dikaji. Nah, kalau kita lihat di sini, selain itu, Muti menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang semua kebijakan termasuk kurikulum Merdeka Belajar, PPDB zonasi, dan UN agar tidak membebani siswa dan guru. Kalau kita lihat di sini ini masih general ya teman-teman atau ini masih umum gitu. Jadi belum spesifik. Nah, kalimat efektif itu kan yang harusnya kan yang lebih spesifik dong gitu ya. Oke, selanjutnya untuk jawabannya udah kesepil di sini ya. Nggak apa-apa tapi kita bahas ya. Oke, kenapa pilihan jawabannya itu yang B? Muti juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kurikulum Merdeka Belajar, PPDB Zonasi, dan UN, serta mengkaji ulang beban belajar siswa dan guru. Nah, kenapa pilihannya itu yang B? Karena pilihan B itu berhasil menyederhanakan kalimat tanpa menghilangkan informasi penting gitu. Jadi kan intinya tuh yang dikaji ulang semua itu kan tentang kurikulum Merdeka Belajar, PPDB zonasi, dan UN ya, serta mengkaji ulang beban belajar. Beban belajarnya ini yang tadi disebutkan bahwa membebani siswa dan guru gitu. Oke. Nah, selanjutnya kata mengevaluasi. Nah, ini ada penggantian kata ya, karena kan tetap aja nih kalau kita itu diperintahkan untuk membuat kalimat efektif, berarti di kalimat 12 tadi itu masih ada kesalahan ya. Jadi kita harus mengevaluasi kesalahannya dengan memperbaikinya. Nah, di sini ada kata mengevaluasi ya guys. Jadi kata mengevaluasi ini itu lebih tepat digunakan sesuai dengan PUEB atau EYD dibanding kata mengkaji ulang kayak gitu. Jadi mengkaji ulang itu memang digunakan untuk apa ya menyatakan bahwa sedang terjadi evaluasi atau perbaikan gitu ya. Jadi di sini lebih tepat untuk menggunakan kata evaluasi. Selanjutnya untuk konteks ini ya di kalimat B juga lebih fokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi beban siswa serta guru. Jadi intinya tuh kenapa pengen diganti lagi kebijakannya karena untuk lebih efisien seperti itu. Nah, selanjutnya pilihan jawaban C, D, Nurison E. masuk ini. Apa nih Zoom nih? Oke, kalau untuk yang pilihan C itu masih mengandung struktur kalimat yang kurang efektif dan repetisi kata ya. Selanjutnya untuk jawaban yang D itu terlalu panjang dan berbelit-belit ya, teman-teman. Coba kalau kita lihat di sini, untuk memastikan kebijakan pendidikan berjalan efektif dan tidak memberatkan gitu. Kemendikdasmen akan mengkaji ulang semua kebijakan yang telah diterapkan termasuk kurikulum Merdeka Belajar, PPDB Zonasi, dan UN. Ini jadi kayak lebih diulang-ulang yang tadi kakak bilang, meaningsnya itu untuk efektif cukup yang intinya aja. Selanjutnya yang E itu juga kita nggak pilih karena terlalu umum dan tidak spesifik ya, menyebutkan kebijakan-kebijakan yang akan dikaji. Oke, jadi jawabannya untuk soal nomor 26 adalah yang B yang paling tepat. Oke, sekarang kita moving ya. Oke, di soal nomor 27, kalimat manakah yang penulisan huruf kapitalnya salah? Nah, ini yang memang selalu ada ketika kita belajar tentang literasi bahasa atau misalkan kalau di UTBK itu kayak PPU, PBM ya. Yang namanya kapital itu tanda baca kapital itu termasuk ke dalam kaidah ejaan. Jadi harus diperhatikan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, di sini kalau untuk soal seperti ini, kalian nggak usah lagi melihat teks yang panjang tadi, karena memang yang kalian harus konsentrasi itu adalah melihat kapitalnya aja, mana yang penempatannya salah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, coba kalau kalian lihat di A, B, C, ini kan pilihan A, B, C ya, coba deh dicari. Menurut kalian dari pilihan A, B, C ada yang berupa jawabannya nggak?
yang kapitalnya salah? Ayo, kita hapus dulu nih tadi. Ada nggak nih? Coba di kalimat satu ya, jadi nggak usah lagi lihat ke teksnya ya, jadi kakak langsung ke jawabannya aja. Kalimat satu, di sini eh, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah seharusnya ditulis menjadi M-nya kecil, pendidikan dasarnya P-nya besar, D-nya besar, menengah, M-nya besar. Ayo, bagaimana kalau yang A? Salah ya, di sini memang untuk jawaban A ini sudah tepat ya. Penempatan kapitalnya itu bukan yang salah, tapi yang tepat. Karena Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, karena menyatakan menteri itu lembaga yang dia itu menyebutkan pendidikan dasar dan menengah, berarti kan dia sudah spesifik ya, dan itu memang seharusnya menggunakan huruf kapital. Selanjutnya untuk yang B, coba. Media sosial harusnya ditulis media sosial, M-nya besar dan S-nya besar. Iya atau tidak? Sesuai aturan ya. Jadi kalau media sosial itu dia bukan merupakan kata yang harus diawali dengan huruf kapital, teman-teman. Jadi memang di sini sudah tepat. Malah kalau misalkan kita ganti M-nya besar dan S-nya besar itu menjadi tidak efektif atau kapitalnya salah. Jadi yang B bukan jawabannya juga nih. Selanjutnya yang C, kalimat 4. Nah, kalimat 4 kali nih Kak, gitu kan. Karena kenapa kok kalau pakai istilah bahasa Inggris itu kok jadi besar sih gitu kan. Jadi kapital gitu loh. Nah, jawabannya di sini juga bukan ya, teman-teman ya. Jadi kalimat 4 karena ada kata-kata mindful learning, ada meaningful learning dan ada joyful learning. Katanya seharusnya ditulis M-nya kecil, L-nya kecil, M-nya kecil, L kecil ya. Nah, jadi untuk kata yang berbahasa Inggris itu kan disebut dengan kata istilah atau kata serapan ya, teman-teman ya. Jadi di sini merupakan istilah khusus yang diperkenalkan dalam konteks deep learning. Jadi penulisannya dengan huruf kapital diperbolehkan untuk menunjukkan penekanan dan kekhasan istilah tersebut. Jadi sebenarnya kalau kayak mindful learning, meaningful learning, joyful learning, itu kenapa boleh menggunakan kapital? Karena ada penekanan dan menyatakan bahwa ini tuh punya istilah khusus gitu loh. Karena kan biasanya kalau di bahasa asing pasti punya istilah khusus dong, gitu ya. Oke, yang D. Udah kelihatan jawabannya, Kak. Nah, yang D, kalimat 5. Karena mindful learning seharusnya ditulis mindful learning. Yang C sama yang D sama ya, jadi itu bukan jawabannya. Oke, yang E, kalimat 8. Karena pendekatan belajar seharusnya ditulis pendekatan belajar menggunakan huruf kecil. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini yang tepat ya jawabannya. Jadi 27 jawabannya adalah yang E. Oke, karena di sini penulisan huruf kapital dalam bahasa Indonesia itu diatur dalam PUEBI. Siapa yang tahu nih arti dari PUEBI? Artinya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jadi ada kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat pada kalimat 8. Jadi pendekatan belajar itu ketika kita searching nih teman-teman di Kamus Bahasa Indonesia gitu kan sekarang ada yang online ya. Jadi di KBBI online itu juga pendekatan belajar itu memang seharusnya menggunakan huruf kapital gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kita lanjut lagi. Masih semangat dong. Oke deh, jadi untuk 26 dan 27 itu tadi 26 pertama dia ada efektif ya, tentang efektif kalimat atau kalimat yang efektif. 27 itu udah mulai kepada kalian menemukan puebi-puebi ya, kesalahan kapitalnya. Oke, lanjut lagi sekarang ke nomor selanjutnya. Kamu Tia, Sudah berbeda teks ya. ada yang bilang katanya cek komen kan? Ada yang di Oh, room chatnya komen. itu. Bentar deh kakak masuk dari handphone juga deh. Atau kalau misalnya ada yang nanya di room chat tapi takut nggak kebaca, bisa Mm-mm. raise hand, nanti on mic aja ya. Iya, boleh.
Atau boleh dibacain Kak komennya? Aku kayaknya masih. Tadi siapa? Hazik ya? Hazik. Ya, Hazik tadi tanya apa? Ah, Hazik tadi nanya, berarti kata serapan harus diawali kapital ya? Oh iya, kata serapan. Oke, Hazik. Terima kasih ya. Kak Isan, makasih ini udah bantu. Oh, Oke, jadi kata serapan itu yang seperti tadi kakak jelaskan ya, kata serapan itu dalam bahasa Inggris yang dia itu merupakan sebuah istilah ya guys. Jadi harus dinotis nih bahwa sebuah istilah kayak misalkan mindful learning, meaningful learning, sama joyful learning itu kan sebuah istilah nih. Jadi itu memang harus diawali dengan kapital. Terus lagi Kak, kalau misalnya kita menemukan istilah bahasa Inggrisnya itu kayak misalkan nama perusahaan atau nama kota, daerah. Nah, itu memang sudah seharusnya karena berupa letak geografis itu memang seharusnya menggunakan huruf kapital ya. Seperti itu Hazik. Gimana Hazik? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, aman, Kak. Paham. Oke, siap. Berarti lanjut ya, karena kita masih banyak soal nih. Oke deh. Ini teksnya berbeda lagi ya guys dari yang tadi. Coba kalian boleh dipahami dulu teksnya. Ya, sudah kelihatan juga ya apa yang ditanyakan di soal nomor 28. Gagasan pada kalimat 7 dapat diungkapkan melalui kalimat. Nah, siapa di sini yang masih bingung apa sih yang dimaksud dengan gagasan? Jadi, kalau di bahasa Indonesia itu kan terbagi-bagi ya guys. Ada yang namanya gagasan pokok atau pikiran utama, pikiran pokok itu sama semua. Jadi, hanya perbedaan variasi bahasa aja. Selanjutnya ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Jadi setelah kita menemukan gagasan pokok, itu biasanya diikuti dengan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Gagasan pokok itu berarti inti ya, inti dari keseluruhan hal yang sedang dibahas. Nah, selanjutnya kalau kalimat utama itu inti kalimat yang dia itu di dalam paragraf hanya ada satu kalimat utama gitu ya. Oke, jadi setelah kalimat utama biasanya itu diikuti oleh kalimat penjelas untuk mendukung topik dari apa yang sedang dibicarakan. Seperti itu. Oke, gagasan pada kalimat 7. Berarti kalian fokusnya hanya kepada kalimat 7 ya. Di kalimat 7 ada sistem evaluasi baru akan berbeda dengan sebelumnya dan hanya digelar oleh sekolah yang sudah terakreditasi. Sekarang kalian mau tanya dulu nih, ini satu teksnya itu kan terdiri dari 8 kalimat. Ini membahas tentang apa sih guys topiknya? Ujian Coba nasional. siapa yang- Tentang apa Hazik? Ujian nasional bukan, Kak? Yes, ujian nasional tuh kenapa di sini topiknya? Lebih spesifik coba. Dia udah oke nih tentang ujian nasional. Oke, betul. Eh, bahwa sistem ujian nasional yang akan diterapkan itu berbeda, Kak. Oke, betul ya. Jadi di sini sebenarnya masih agak nyambung dengan yang tadi ya sebenarnya ya teksnya ya tentang kebijakan itu yang mau diberlakukan lagi gitu kan. Jadi di sini kalau kita lihat dari kalimat satu, siswa SD dan SMP akan kembali menjalani ujian nasional UN mulai tahun 2026 nih. Beruntung kalian sudah masuk sudah tidak ada di fase ini ya. Jadi udah nggak deg-degan ada UN lagi. Oke, jadi di sini adalah pemberlakuan kembali ya. Tadi Hazik sudah tepat tuh ya tentang ujian nasional Kak gitu kan topiknya. Jadi akan dijalani kembali gitu ujian nasional mulai tahun 2026. Tapi konsentrasi kita itu hanya pada kalimat 7 ya. Oke, di sini coba kita lihat dulu bentar. Udah kelihatan ya di sini. Jadi gagasan pada kalimat 7 itu kalau kita bisa lihat ada berapa gagasan sih? Kalimat 7? Kalimat 7 tuh kalau kita lihat ada dua gagasan. Sebentar, nih kakak pakai wacom dulu. Hmm, Oke, kita lihat ya.
Pertama itu tentang sistem evaluasinya. Sistem evaluasi. Selanjutnya, yang kedua itu UN hanya digelar oleh sekolah yang sudah terakreditasi. Nih, jadi ada dua gagasan ya. Jadi belum keseluruhan sekolah yang, jadi gini, sekolah yang belum terakreditasi berarti belum bisa menjalankan kembali UN gitu loh. Kan kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan sekolah-sekolah yang memang sih prioritas utamanya itu yang sudah terakreditasi ya gitu. Tapi sekarang tuh jadi lebih ditekankan lagi gitu di tahun 2026 nanti. Nah, jadi kan ada dua gagasan nih di kalimat 7. Terus lebih efektifnya kita itu mengungkapkan gagasannya itu melalui kalimat yang mana gitu kan. Karena sudah kelihatan di sini, nggak apa-apa kita langsung bahas aja. Oke, kalau yang A, sekolah yang belum terakreditasi tidak boleh melaksanakan ujian nasional. Ini nggak ada tulisan yang menyatakan tidak boleh ya guys ya. Di kalimat 7 loh, di kalimat 7. Jadi kalau untuk yang pilihan jawaban A itu hanya mengungkapkan larangan bagi sekolah yang belum terakreditasi kan, tetapi tidak menjelaskan tentang sistem evaluasi yang baru. Nah, jadi ini lebih tidak menyeluruh ya untuk gagasannya. Oke, kalau yang B, hanya sekolah, hanya. Oke, ingat ya, ada kata-kata hanya sekolah yang sudah terakreditasi yang diizinkan menggelar ujian nasional dengan sistem evaluasi baru. Lebih menekankan pada izin ya, pada izin bagi sekolah terakreditasi, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan perbedaan sistem evaluasinya. Gitu. Jadi sistem evaluasinya ini kan yang ditekankan juga evaluasi baru gitu loh. Yang C, kenapa pilihan jawabannya yang C? Karena di sini tepatnya itu dia mengungkapkan dua gagasannya. Jadi ketika di dalam satu kalimat dia punya dua gagasan, terus kalian diperintahkan untuk mengungkapkan kembali, berarti kalian nggak boleh membuang salah satu gagasan yang ada, gitu loh. Jadi tetap harus dibawa dua-duanya. Nah, kalau yang C, ujian nasional dengan sistem evaluasi baru hanya diselenggarakan oleh sekolah yang terakreditasi. Ini kan jauh lebih enak ya kita pahaminya kalimatnya dibanding dengan kalimat 7 yang ada di teks gitu loh. Jadi lebih paham nih kita. Oh, berarti ujian nasional dengan sistem evaluasi baru di tahun 2026 nanti yang akan dilakukan oleh sekolah yang sudah terakreditasi kayak gitu. Nah, kalau yang D, sekolah yang sudah terakreditasi dapat menggelar ujian nasional dengan sistem evaluasi yang berbeda dari sebelumnya. Kalau yang D itu fokus pada kebebasan sekolah ya, terakreditasi dalam menggelar UN, tapi kurangnya penekanan pada keharusan sekolah untuk terakreditasi. Gitu. Oke, kalau yang E, coba kita lihat sebentar. Sistem evaluasi baru ujian nasional berbeda dengan sebelumnya, khususnya di sekolah yang terakreditasi. Kalau kita lihat yang E itu penekanannya lebih kepada sistem evaluasinya ya. Tetapi kayak memberikan kesan bahwa perbedaan tersebut hanya berlaku di sekolah yang terakreditasi. Nah, jadi intinya untuk soal nomor 28, tadi kakak ulang lagi kenapa pilihannya yang C? Karena tetap gagasan itu harus dibawa kedua-duanya dengan kalimat yang lebih sederhana dan lebih mampu untuk lebih mudah dipahami, ya. Oke deh, ini kakak hapus dulu. Ya. Nah, sekarang kita menuju kepada dua soal terakhir ya. Beda teks lagi nih, Kak. Iya dong. Beda teks lagi nih ya. Oke. 29 dan 30 ya di sini tentang satu teks. Kalian udah bisa lihat lah ya, kok ini ada yang bercetak tebal dari kata kontinu, saraf, kompleks, efisiensi, sama resiko. Berarti biasanya kalau udah ada kata-kata yang bercetak tebal seperti ini, kalian itu nanti ada yang ditanyain itu berupa kata tidak baku. Ya, jadi mulai sekarang harus dibiasakan mengetahui mana kata yang baku, mana kata yang tidak baku. Oke, 29 kata penghubung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 5. Nah, ini kita ke konjungsi dulu ya.
Coba deh, kakak belum spill dulu pilihan jawabannya. Menurut kalian ya, kakak kasih waktu ya sekitar 1 menit lah untuk kalian diperhatikan kalimat 5 aja. Konjungsinya kan kalau kita lihat itu kan di awal ya, terus disertakan dengan koma. Nah, siapa yang bisa memberikan jawaban ya, salah juga nggak apa-apa, namanya belajar ya. Jadi untuk konjungsi yang di awal ini di kalimat 5 yang paling tepat digunakan itu konjungsinya apa? Ya, especially ini untuk konjungsi yang antar kalimat ya. Coba ini ada cukup. Mungkin selain itu, Kak. Selain itu, oke, Faki ya. Menjawab selain itu. Ada lagi nggak yang lain? Kenapa Faki bisa jawab selain itu? Boleh kasih explanation-nya nggak atau reason-nya menurut kamu? Oke. Mana Faki masih join kan? Kakak pengen tahu deh, Faki kenapa bisa langsung memutuskan kayak selain itu gitu loh. Cocokin aja sama konteksnya. Oke. Oke, tadi jawaban Faki tepat loh. Ya, jadi kalau pilihan jawaban itu ada sebaiknya, namun selanjutnya selain itu sama akan tetapi. Oke, sekarang kakak jelasin ya. Tadi konjungsinya itu yang digunakan selain itu tepat. Pertama, konjungsi selain itu masuk ke dalam konjungsi antar kalimat. Yang kalau konjungsi antar kalimat itu berarti di awal, terus juga disertakan dengan koma setelahnya ya. Yang kedua, konjungsi selain itu menyatakan adanya hal lain di luar yang telah dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Berarti ini kan namanya kalimat penghubung ya, berarti dia relate dengan kalimat 4, guys. Ya, jadi kalau kita lihat dari konteks sebelumnya dulu nih, kalau pengen gunain konjungsi. Jadi ditarik ke belakang dulu nih ya. Kalian mundur dulu bacanya di kalimat 4. Oke, jadi yang paling tepat jawabannya adalah selain itu. Aman ya konjungsi ya? Seharusnya aman sih, karena ya lumayan mudah lah belajar konjungsi ya. Oke, ini pilihan jawabannya sebaiknya, namun selanjutnya selain itu akan tetapi ini antar kalimat semua loh. Ini kakak bikin sengaja untuk mengecoh kalian. Jadi kalau misalkan memang kalian ketemu optionnya itu antar kalimat semua, ya berarti memang harus dicocokin sama konteksnya dan juga kalian harus paham kenapa kalian pakai yang itu. Oke, ini udah ke-spill dikit ya tadi ya. Tadi kan ada yang bercetak tebal, kakak udah notice di awal ya. Ada continue, ada saraf, kompleks, efisiensi, sama resiko. Gitu. Jadi kata tidak baku pada kata yang bercetak tebal dalam teks bacaan di atas adalah continue ya. Continue tuh harusnya gimana? Ada yang bisa membenarkan nggak? Kenapa salah? Continue pakai iye. Seharusnya nggak pakai iye. Ini ada yang jawab manusia. Yang jawab manusia dong ya. Oke, good job teman-teman semuanya. Di paket 1 berarti kita sudah selesai membahasnya. Ada 5 soal. Kita masih punya 10 soal lagi. Di paket 2 ada 5 soal. Di paket 3 ada 5 soal. Resiko bukannya harusnya risiko ya? Oke, untuk resiko, sebentar, kakak cek di KBBI kayaknya sih. Oke, untuk bentar. Kayaknya kakak agak keliru ya. Iya benar. Resiko, sorry, harusnya kakak tulisnya risiko nih. Kayaknya salah ketik nih typo. Sorry ya guys. Jadi sebenarnya kakak pengen bikin itu yang continue ini. Cuman resikonya itu kakak salah ketik. Jadi ya resiko itu memang seharusnya dia itu risiko ya. Jadi risiko itu bentuk baku. Oke, kakak disclaimer di sini ya. Sorry guys, jadi intinya aku tuh pengen bikin yang continue ini gitu kan karena jarang ya. Karena kalau risiko itu kan biasanya udah sering ada. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke paket 2 ya Kak Ihsan ya.
Kakak stop share dulu deh. Bentar. Gimana dari pembahasan yang paket 1? Aman. Langsung lanjut paket 2, Kak. Oke, bentar Kak, ini paket 2 ya. Jadi ini kita bahas 3 paket dari tryout kemarin ya. 3 paket untuk yang TWK Literasi Bahasa Indonesia. Karena TWK Literasi Bahasa Indonesia kan hanya 5 soal dari tiap-tiap TWK gitu. Mm-mm. Sebenarnya kalau kalian real tes SKD itu nggak mesti 5 sih, bisa cuma 4 atau 3, tapi mentok di 5 gitu. Ya, oke sekarang kita lanjut lagi ya ke 5 soal di TWK paket 2 ya. Masih tentang literasi bahasa Indonesia ya. Oke, ini tentang Abdul Muti lagi ya, Mendikdasmen lagi nih sini. Nah, kita lihat, kalian boleh sambil dibaca dulu ya, sambil dibaca dulu, terus kan udah kelihatan nih yang mau ditanyain apa, nomor 26. Agar menjadi logis, kalimat 6 harus diperbaiki dengan cara, sebenarnya logis, tidak logis itu, di sini berarti kan masih tidak logis ya. Berarti kalau ada kata-kata harus diperbaiki, kalimat 6 itu masih belum efektif ya. Jadi kalau masih ada kata-kata kalian harus memperbaiki, berarti kalimat 6 ini belum efektif. Nah, kenapa kalimat 6 ini belum efektif? Karena dia belum logis. Coba diperhatikan dulu kalimat 6-nya. Menghilangkan akhir tahun, Kak. Menghilangkan akhir tahun. Kenapa? Ya, atau 31 Desember karena itu Heeh. jadi double gitu, Kak. Akhir tahun Jadi dengan mubazir gitu 31 ya. Desember. Oke, ini tadi siapa yang jawab? Hazik ya? Iya, Kak. Oke, ada lagi juga yang mau menambahkan mungkin? Coba ya kita lihat ya. Kita mulai nih. Di kalimat 6 dalam tak kalimat media akhir tahun 2024 pada 31 Desember 2024, Abdul Muti memaparkan program-program yang akan dilakukan mulai 2025. Tadi kan Hazik bilang kalau akhir tahunnya ini boleh dihilangkan aja gitu ya. Karena kan 31 Desember itu udah menyatakan akhir tahun gitu ya. Oke, sekarang kita lihat dari optional. Dari optionalnya. Yang A dan yang B, sebentar ya. Yang A, menghilangkan kata dalam pada awal kalimat. Nah, kenapa itu nggak boleh dihilangkan kata dalamnya? Karena meskipun dihilangkan, dia tetap logis. Gitu ya. Jadi, menghilangkan kata dalam pada awal kalimat, itu kalimatnya tetap logis dengan kata dalam. Sehingga penghilangan kata ini tidak diperlukan. Gitu. Selanjutnya untuk yang B, menambahkan kata yang akan sebelum kata dilakukan. Menambahkan kata yang akan sebelum kata dilakukan ya. Penambahan ini tidak diperlukan ya karena struktur kalimat sudah logis tanpa tambahan tersebut. Selanjutnya, yang C udah kelihatan nih jawabannya kamera merah gitu ya. Yang C mengganti kata memaparkan dengan menguraikan. Apa bedanya memaparkan dengan menguraikan? Ya, jadi memaparkan dengan menguraikan itu sama-sama logis karena memang maknanya itu sama gitu ya. Merincikan, memaparkan, menguraikan itu sama. Selanjutnya yang D, kenapa di sini yang kita lihat yang paling logis untuk kita perbaiki itu adalah yang program-program. Meskipun pengulangan 2 kali itu dibolehkan ya dalam bahasa Indonesia, tetapi akan lebih logis dan akan lebih efektif ketika kita menggunakan kata tugas gitu loh. Jadi kayak misalkan kalian tuh kayak tadi dalam itu kan dia menggunakan kata tugas yang disebut dengan preposisi kata depan. Nah, jadi mengganti kata program-program dengan kata berbagai program. Nah, terus kalau yang E mengganti kata mulai 2025 dengan kata sejak 2025. Mulai dengan sejak itu kan masih masih logis ya, jadi masih efektif. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, tadi Hazik sempat jawab. Kakak appreciate ya, kamu tadi udah berani untuk mengungkapkan jawaban kamu. Tapi kita lihat lagi, tadi kan mungkin Hazik belum lihat dari optional, dari pilihan jawabannya ya. Jadi tadi hanya dari pandangan sendiri. Oke, bagus. Lanjut lagi ya.
Nah, udah beda teks lagi nih di nomor 27 ya. Coba boleh dipahami dulu teksnya. Silakan. Nah, sambil kakak lihatin sedikit ya, 27 pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat satu. Berarti kalian harus menambahkan pernyataan ya di awal. Temukan dulu topiknya ini tentang apa nih yang lagi dibahas. Oke, langsung ketemu gak topiknya? Oke, topiknya dua kata nih, tentang apa nih? Oke, jadi kakak bantu ya. Untuk topiknya dari teks ini adalah brain food. Ya, katanya di kalimat satu itu untuk anak cemerlang di sekolah, berikan mereka brain food, makanan yang merangsang pertumbuhan sel-sel otak, memperbaiki fungsinya, serta meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Nah, kalian harus menambahkan pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat satu. Ya, jadi pernyataan yang paling tepat untuk kalimat satu kita lihat dari pilihan jawabannya. Kalian boleh menambahkan atau kalian boleh menghilangkan ya kalimat yang tidak diperlukan. Jadi kalimat satu itu kan merupakan opening sentence ya, atau kalimat pembuka yang fungsi kalimat pembuka di dalam teks itu adalah memperkenalkan topik teksnya. Jadi karena tadi topiknya langsung muncul di awal yaitu tentang brain food. Nah, di sini berarti kalian harus apa ya? Berarti kalian harus yang sesuai dengan fungsinya gitu loh. Yang menjadi kalimat pembukanya tentang brain food. Nah, yang paling tepat itu jawabannya adalah yang E. Coba dibaca deh jawabannya E. Berikan mereka brain food, yaitu makanan yang dapat merangsang pertumbuhan sel-sel otak, memperbaiki fungsinya, serta meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Nah, jadi kenapa pilihan jawaban E itu yang lengkap ya, atau yang tepat? Nah, di sini lengkap, tepat, dan akurat sebenarnya ya. Oke, yang pertama lengkap. Lengkap itu untuk kalimat E mencakup semua aspek penting dari brain food. Aspek pentingnya tadi apa? Merangsang pertumbuhan sel-sel otak, memperbaiki fungsinya, serta meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Terus kalau untuk akurat, sesuai dengan informasi yang disampaikan di seluruh teks. Berarti tidak ada kata, tidak ada aspek yang diganti. Ya, jadi tetap merangsang yang merangsang, memperbaiki yang memperbaiki, meningkatkan yang meningkatkan. Selanjutnya representatif ya, dapat mempresentasikan isi teks secara keseluruhan. Kayak gitu. Jadi yang paling lengkap, tepat dan akurat adalah jawabannya yang E. Karena kalian harus mencari pernyataan yang paling tepat ya untuk melengkapi kalimat satu. Oke. Nah, yuk coba dilihat lagi nih ada kata-kata yang bercetak tebal ya. Terus ada di akhir paragrafnya itu, ini kita moving ke nomor 28 ya guys. Nah, jadi kita lihat di teks ini sudah berbeda teks lagi, bukan lagi tentang brain food. Nah, di sini tentang industri fashion. Coba nomor 28 itu yang ditanyakan adalah penggunaan kata bercetak tebal yang tidak baku. Oke. Ini kan ada pesat, ada masif menggunakan V, ada model, ada garmen, ada imigran. Ya. Jadi ada 5 kata yang bercetak tebal dan menurut kalian mana yang tidak baku? Masif, Kak. Yang Masif. masif. Seharusnya masif gimana tulisannya? V pakai F. Betul sekali Hazik ya, 100 buat kamu ya. Jadi berdasarkan PUEBI lagi-lagi kalau udah ada kata yang bercetak tebal itu pasti acuannya itu hanya dari PUEBI sama KBBI ya. Jadi masif itu dia tidak menggunakan V tapi menggunakan F. Oke, jadi pembahasannya hanya segitu aja ya kalau untuk kalimat yang kata yang tidak baku dan baku.
Oke, 29 dan 30. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 29 dan 30. Nah, ini balik lagi ke brain food nih. Oke, 29. Kalimat manakah, nih kakak bacain ya. Kira-kira menurut kalian yang mana nih? Kalimat manakah yang paling tepat sebagai inti paragraf kedua? Udah bisa paham ya kalian ya? Untuk paragraf itu kan terdiri dari alinea-alinea. Ketika dia sudah eh, selesai di alinea pertama, akan dilanjutkan kepada alinea kedua. Ya, jadi mana nih kalimat mana yang tepat sebagai kalimat inti dari paragraf kedua? Kalian sudah bisa memisahkan belum nih paragraf satu dan paragraf duanya? Ayo, untuk paragraf satu udah ketahuan ya, topiknya itu tadi tentang brain food ya. Nah, untuk paragraf kedua itu tentang oatmeal. Oke, oatmeal adalah sereal populer kaya nutrisi penting bagi otak dan menyediakan energi yang dibutuhkan anak-anak untuk memulai aktivitas pagi hari. Nah, di sini untuk pembahasannya, pilihan jawabannya itu kita langsung lihat ya. Itu ada di option yang B. Oatmeal adalah sumber energi dari nutrisi dan nutrisi penting bagi otak anak untuk memulai aktivitas pagi hari. Jadi kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti? Oke, jadi kalimat inti paragraf kedua. Kalau disebut kalimat inti berarti apa, Kak? Ya, kalau kalimat inti berarti kalimat utama. Ya, kalau kalimat utamanya ketemu, ini materi SMA nih ya. Kalau kalimat utamanya itu ketemu di awal, berarti paragrafnya disebut deduktif. Kalau kalimatnya ketemunya itu di tengah, paragrafnya jenisnya disebutnya ineratif. Kalau kalimat utamanya itu ketemunya di akhir, berarti dia induktif paragrafnya. Kalau kalian tidak bisa memecah, misalnya di sebuah paragraf itu dia cuma terdiri dari dua kalimat. Terus kalian tidak bisa memecah mana yang inti, mana yang penjelas. So, itu disebut sebagai paragraf campuran. Ya, itu materi SMP ya. Harusnya sudah bisa lebih dipahami lagi. Oke, nggak apa-apa, kita langsung spill aja nih di sini. Gagasan dalam kalimat 5 ya. Kenapa dipilihnya yang B? Coba kita lihat dulu ya kalimat 5-nya nih. Nah, ayo coba nih. Kalimat 5, ot kaya akan serat yang menjaga otak anak terpenuhi kebutuhannya sepanjang pagi, serta mengandung vitamin E, vitamin B, potasium, dan seng untuk fungsi otak maksimal. Oke, tadi pilihan jawabannya itu gagasan dalam kalimat 5 dapat diungkapkan kembali dengan kalimat ini ada loh tadi di paket 1 ya. Berarti kalau misalkan diungkapkan kembali, kalian harus merubah atau bukan berubah ya, sorry. Kalian harus menyederhanakan menjadi yang lebih efektif gitu ya. Tapi kalian tidak merubah dari konteks yang dibahas gitu loh. Cuman menyederhanakan aja supaya kalimatnya itu lebih mudah dipahami, lebih informatif gitu. Oke, di kalimat 5 tadi kan pilihan jawabannya itu yang B ya. Coba kita lihat lagi. Kan udah baca ya kalimat 5-nya nih. Sekarang kita ke kalimat yang B. Nah, di sini kaya akan serat, vitamin E dan potasium, serta seng oatmeal menjamin asupan nutrisi dan energi yang optimal bagi otak agar dapat berfungsi secara maksimal sepanjang pagi. Nah, kalian lihat gak perbedaannya nih? Disederhanakannya itu dengan merubah urutannya ya. Jadi di sini kalau tadi yang di kalimat 5 langsung dijelasin gini, ot kaya akan serat gitu ya. Tapi kalau di sini lebih dijelasin dulu manfaat-manfaatnya kayak kaya akan serat, vitamin E dan B, potasium serta seng, oatmeal menjamin kayak gitu. Itu lebih kalau kita lihat itu lebih bisa dipahami dan lebih informatif kalimatnya dibanding dengan kalimat yang 5 tadi di teks. Gitu ya. Oke, jadi pilihan jawaban B adalah jawaban yang paling tepat ya, karena mencakup semua poin penting dalam kalimat 5, serta secara ringkas dan padat. Ingat ya, kalau kalian itu diharuskan untuk mengungkapkan kembali, berarti harus lebih singkat dan lebih sederhana, tapi tidak merubah atau tidak menghilangkan konteks-konteks yang sedang dibahas. Oke, sudah sampai 30.
Sudah selesai 5 soal di paket kedua. Kita masih punya sisa di paket ketiga. Gimana? Di paket kedua sudah bisa lebih memahami? Bisa lebih memahami, teman-teman? Ya. Oke, Kak Isan gimana? Kita lanjut lagi? Lanjut Kak, Oke, gasin. siap. Bentar ya. Oke. Masih semangat ya, teman-teman ya? Masih Saya dong. masih. Soalnya habis ini dilanjut ke TIO. 14.30 kita ada TIO ya. Oh gitu. Semangat Wow, ya. mantap. Yuk, kita lanjut yuk. Oke. Ya, kita lanjut lagi di nomor 26 sampai 30 ya. Karena penempatannya memang di nomor-nomor segitu ya. Jadi sama. Oke, teman-teman, ini sudah berbeda teks lagi. Kalau dari tadi paket satu, paket 2 nggak ada tentang Telkom ya. Tadi tentang brain food dan lain sebagainya. Sekarang tentang Telkom ini kita langsung lihat dari soalnya dulu deh. Wah, udah kelihatan tuh Kak merah-merahnya jawaban yang A. Oke, dari nomor 26. Dari bacaan tersebut, kalimat yang berpola dasar sama dengan kalimat 7 adalah, coba kakak pengen kalian pahamin dulu kalimat tujuhnya. Pola dasar, pola dasar. Berarti kalau pola dasar mintanya apa sih? Tahu nggak? Kayak SPOK bukan sih, Kak? Iya, betul sekali. Jadi kalau pola-pola-pola, ya berarti pola apa lagi ya di kalimat itu subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap jika ada pelengkapnya. Tapi sebenarnya untuk pola dasar itu paling penting adalah subjek, predikat ya guys. Sebenarnya inti kalimat itu atau pola dasar inti kalimat itu cukup S plus P. Cukup subjek dan predikat aja. Jadi objek, keterangan, apalagi pelengkap itu cuma jadi komplementari aja. Tapi kenapa kalimat itu bisa disebut sebuah kalimat? Karena memang terdiri dari subjek dan predikat di dalamnya. Itu yang harus kalian pahami ya. Oke, di kalimat 7, selain itu, teknologi Large Language Models atau LLM dan Natural Language Processing (NLP) dalam Big Box AI telah dimanfaatkan untuk analisis teks dan percakapan, mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan. Nah, kalimat 7 itu dia punya polanya apa nih? Yuk kita temuin bareng-bareng yuk. Ntar kakak rubah dulu nih pakai pensil. Oke, ya. Pertama kita temuin subjek dulu dong. Ya, kalimat 7 dalam teks itu memiliki struktur apa? Karena kan kita disuruh untuk cari pola yang sama, berarti kita polain dulu nih kalimat 7-nya. Oke, ada gak subjeknya di kalimat 7? LML sama NLP, Kak. Oke, betul. Subjeknya itu intinya gini ya, subjek itu kan posisi eh, posisi yang sedang dibahas di dalam cerita ya, bukan posisi ya, sorry. Hal yang sedang dibahas dalam sebuah teks gitu. Ya, jadi sini ya. Ini sama LLM sama NLP itu dia jadi S, jadi subjeknya. Oke, selanjutnya ada predikatnya nggak? Predikat itu dia merupakan kata kerja. Boleh menyatakan sebuah aksi atau menyatakan sebuah kata kerja yang biasa aja. Dimanfaatkan termasuk Hmm. kata kerja bukan, Kak? Betul. Dimanfaatkannya itu ya. Nah, ini kan dia pakai di nih. Dia pakai di. Kalau pakai di itu sebenarnya dia masuk kepada kalimat pasif ya.
Jadi kalau kalimat aktif itu yang awalannya itu me, kalau kalimat pasif itu yang di. Oke, tapi terlepas daripada itu dia merupakan predikat nih guys. Nah, udah ya. Jadi kalau kita sebenarnya ngelihat polanya itu SP, tapi kita cari lagi. Ada nggak objeknya? Ada nggak objeknya? Nggak ada ya. Ini langsung pakai konjungsi untuk nih. Untuk itu namanya keterangan tujuan. Bla 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 sampai akhir. Nah, itu dia merupakan keterangan. Jenisnya apa, Kak? Keterangannya keterangan tujuan. Oke. Nah, berarti untuk pola dasarnya itu adalah S, P, K. Ya, berarti kalimat 7 ini kita tulis di sini S, P, ih jelek banget tulisan Kakak. Sorry, sorry. S, P, K. Nah, sekarang kita lihat nih. Oke, karena sudah Kakak kasih tahu tadi polanya itu adalah SPK, subjek, predikat, sama keterangan. Karena udah kelihatan pilihan jawabannya nggak apa-apa, tapi kakak pengen tahu siapa yang bisa merincikan mana subjeknya, mana predikatnya, mana keterangannya. Izin nggak? Subjeknya Ya, merupakan teknologi kecerdasan buatan dan komputasi awam. Terus mm-mm, predikatnya diterapkan, mm-mm, konjungsinya untuk, dan ya, keterangannya meningkatkan sampai akhir. keterangan. Iya, Betul sekali. Hazik ya yang jawab ya? iya Kak. Oke. Jadi kalau kita lihat memang polanya sama banget ini ya. Sama bangetnya itu konjungsinya sama, pakai untuk. Nah, kalau misalkan konjungsinya itu beda nih Kak. Untuknya itu diganti pakai agar ya boleh, karena dia masih masuknya kepada konjungsi keterangan tujuan gitu ya. Jadi kalau kita bahas lagi, kenapa pilihan jawabannya yang A? Subjeknya itu adalah teknologi kecerdasan buatan dan komputasi awam. Terus predikatnya adalah telah diterapkan. Ya, telah diterapkan itu yang menjadi predikatnya itu adalah kata terapkan gitu ya. Nah, terus dia juga setara ya karena dia menggunakan diterapkan itu menggunakan imbuhan di awal. Berarti menyatakan kalimatnya itu sebagai kalimat pasif. Selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat inovasi di berbagai sektor. Nah, ini langsung kepada keterangan nggak ada objek. Boleh nggak? SPK itu berarti dia efektif atau tidak, guys? Ayo, kakak mau tahu. Polanya SPK berarti dia itu efektif atau tidak? Efektif aja sih Kak. Kenapa? Eh, karena kalimat wajibnya hanya SP aja Kak. Nggak ada objek nggak apa-apa. Betul. Betul ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi pola dasar apalagi gini. Jadi nanti tuh variasi dari soal itu beda-beda ya. Ada yang menyebut pola dasar, ada yang menyebut kalimat pola kalimat inti. Nah, jadi kalian harus pahamin, oh berarti ini harus adanya S sama P aja. Ketika sebuah kalimat nggak ada S-nya, tapi ada P-nya, Kak, ya tetap nggak bisa. Karena S sama P itu adalah cikal bakal menjadi si kalimat inti. Nah, terus lagi kalau misalkan cuman ada predikatnya Kak, tapi S-nya nggak ada gitu ya, itu juga nggak bisa. Nah, terlepas dia ada objek atau tidak, apalagi dia nggak ada pelengkap nih Kak, ya nggak apa-apa, karena pelengkap itu cuma jadi komplementari aja. Terus kalau untuk objek juga tidak ada objek, tetap bisa berdiri sebuah kalimat gitu ya. Oke, kita lanjut lagi guys, karena waktunya semakin berjalan. Oke. Oke, nomor 28 ya. Manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti dari kalimat nomor 5? Kakak ke soal dulu deh, kalimat nomor 5. Coba kalian cari dulu ya. Kalimat pertama Kak. Kalimat inti dari kalimat 5. Kalimat, iya kalimat pertama. Iya, Sorry Kak. kalimat inti. Ah ya, sorry.
Bentar kakak lihat soalnya di handphone. Jadi biar kalian fokus ke kalimat limanya. Wait, bentar. Udah ketemu belum kalimat intinya di kalimat 5? Nah, coba kita lihat ya. Kalimat 5 itu kan salah satu inovasi unggulan Telkom adalah Big Box AI. Ya kan, yang membantu instansi pemerintah dan perusahaan dalam mengotomatisasi tugas rutin. Nah, berarti kalau disuruh carinya kalimat inti, berarti yang harus ada itu hanya subjek dan predikat. Ya, ingat ya. Coba kita lihat lagi nih ke pilihan jawabannya, ke multiple choice-nya. Nah, udah kelihatan nih di sini. Kita lihat dari pilihan jawabannya itu ada salah satu inovasi unggulan Telkom adalah Big Box AI yang membantu perusahaan. Itu dia ada subjek, terus dia ada predikatnya, terus juga dia ada objeknya ya untuk yang A. Untuk yang B, Big Box AI itu dia subjeknya adalah itu predikatnya, setelah itu dia adalah pelengkap ya. Terus lagi untuk yang C, Telkom menghadirkan Bixbox AI untuk Telkom menghadirkan dia lengkap ya, ada S, ada P, ada O, ada K. Jadi kalau yang C itu kalimatnya itu strukturnya, polanya itu adalah SPOK. Karena kita yang disuruh itu adalah untuk mencari inti, berarti cukup S plus P aja. Nah, jadi jawabannya lebih tepat yang D ya. Bixbox AI membantu instansi dan perusahaan. Jadi cuma subjeknya Big Box AI. Jadi itu subjeknya membantu instansi dan perusahaan itu adalah predikatnya. Ya, jadi sesingkat itu ya. Kalau disuruh cari inti kalimat atau pola dasar inti, pokoknya subjek predikat aja. Ya, seperti itu. Tapi bedanya kalau untuk soal yang sebelumnya, tadi kan kalian harus mencari pola dasar yang sama. Berarti kalau mencari pola dasar yang sama dari perintah soalnya itu kalian polain dulu. Misalkan polanya SPO ya berarti kalian harus cari yang pilihan jawabannya SPO juga. Kalau misalkan tadi soalnya itu kan SPK, berarti kalian harus cari multiple choice-nya SPK juga. Tapi kalau langsung seperti ini, manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti? Berarti kalian harus mencari pilihan jawaban yang terdiri hanya dari dua unsur, yaitu unsur subjek sama unsur predikat aja ya. Oke, sekarang kita perbaikan lagi. Kalau perbaikan lagi berarti masuknya kepada materi apa nih guys tadi? Kita udah bahas 3 kali perbaikan nih. Ayo, kalau merupakan perbaikan berarti masih ada kesalahan nggak sih dari kalimat tujuhnya? Iya, Kak. Masih ya, karena kalau misalkan masih harus diperbaiki berarti ya belum efektif. Nah, kalian harus menjadikannya lebih efektif. Nah, kakak bacain deh, karena kan di sini kelihatan ya, untuk jawaban itu ada di kalimat 7. Kakak bacain kalimat 7 yang pure-nya dari teks bentar. Oke, selain itu teknologi LLM dan NLP dalam Big Book AI telah dimanfaatkan untuk analisis teks dan percakapan, mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan tuh. Nah, di sini kalimat tujuhnya kita perbaiki dengan pilihan jawaban yang C. Ya, pilihan jawaban yang C. Di sini teknologi LLM dan NLP dalam Big Box AI dimanfaatkan untuk analisis teks dan percakapan serta mempercepat komunikasi dan pengambilan keputusan. Ini kan digunakan kata dimanfaatkan ya. Itu balik lagi kita masih menggunakan imbuhan di. Imbuhan di berarti dia menyatakan kalimatnya itu adalah kalimat yang pasif gitu ya, atau kalimat tuh yang dijelaskan ulang gitu loh. Nah, di sini
Kalau pilihan jawaban A dan B itu kan mengubah struktur ya, mengubah struktur kalimat dengan menonjolkan hubungan sebab akibat yang bukan fokus utama kalimat aslinya, gitu ya. Dan juga kalau kita lihat kan yang di pilihan jawaban E itu dia telah memanfaatkan, itu pakai me, ya. Pakai me itu kan berarti dia merupakan kalimat aktif. Terus lagi kalau pilihan jawaban D dan E, kenapa kita nggak pilih? Karena mengubah subjek atau menyesuaikan pola kalimat sehingga tidak sepenuhnya mempertahankan struktur asli. Jadi sebenarnya strukturnya harus tetap struktur asli. Konteksnya juga kita nggak boleh ganti konteksnya. Tapi bagaimana caranya kita menyederhanakan dengan kalimat atau bahasa yang lebih efektif aja. Intinya itu ya. Terus kenapa pilihan jawaban yang C tadi ya? Paling tepat karena mempertahankan elemen penting dari kalimat asli dengan sedikit perbaikan agar lebih jelas dan efektif aja. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di soal the last question. Nah, oke. Coba silakan dibaca dulu teksnya. Dan perhatikan, itu ada satu kata yang bercetak tebal. Terus ada soal di nomor 30, kata bercetak tebal pada kalimat satu, itu apakah harus diperbaiki? Apakah harus diganti? Ya, apakah harus dihilangkan? Coba menurut kalian gimana? Coba kalian baca dulu deh, karena kita masih punya waktu nih. Kalian coba dibaca dulu untuk soal terakhir ini. Kakak juga mau tanya nanti apa topiknya. Dihilangkan nggak sih, Kak? Ya, dihilangkan. Dihilangkan, iya. Udah kelihatan. Oke, Oh iya, jadi ayo coba. sorry. Gak apa-apa ya, ini dari tadi memang udah agak banyak kesepil. Oke. Jadi kata produk ya, tulisannya produk. Coba nih, lihat pilihan jawabannya deh. Kata bercetak tebal pada kalimat satu itu kan produk tuh tadi. Itu tidak perlu diperbaiki ya, tidak perlu diperbaiki karena di sini baju daerah Melayu Kepulauan Riau yang indah merupakan salah satu produk budaya Indonesia. Merupakan salah satu produk budaya Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan kita ganti kata produknya dengan produk, itu dari segi ejaan itu tidak sesuai KBBI dan Unpu EBI. Malah jadinya itu nggak baku ya. Terus kalau produktivitas itu dia lebih kepada kegiatannya ya. Kalau produksi itu lebih kepada halnya. Kalau produktif, pokoknya biasanya kalau yang diganti si menjadi F belakangnya itu kayak produksi menjadi produktif, narasi menjadi naratif, itu dia menjadi kata sifat. Ya, jadi misalkan produktif, misalnya di usianya yang sudah senja atau di usianya yang sudah memasuki usia lansia, dia tetap produktif. Nah, berarti produktif di sini artinya adalah kata sifat ya, yang menyatakan orang itu meskipun sudah lansia tapi tetap bisa beraktivitas. Seperti itu. Nah, jadi yang paling tepat adalah untuk soal nomor 30 di kalimat satu itu tidak perlu diperbaiki dan tetap menggunakan kata produk pada kalimat satu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sepertinya sudah selesai semua penjelasannya dari tiga paket soal ya, yang masing-masing ada 5 soal. Totalnya adalah 15 soal di hari ini. Silakan kalian yang mau bertanya atau kakak yang bertanya sama kalian nih. Yang mana nih? Kakak yang tanya, Ya, kakak yang tanya. kakak yang tanya. Oke, siap. Oke. Kakak mau tanya ya. Di dalam sebuah paragraf itu terdiri dari 3 hal. Apa saja? Siapa yang bisa jawab nih? Di dalam paragraf itu terdiri dari 3 hal. Unsurnya di dalamnya.
Tahunya dua hal, Kak. Kalimat inti sama penjelas. Ya, satu lagi betul ya. Jadi di itu cuma dua, tapi satu lagi adalah gagasan pokok. Ya, jadi di dalam paragraf itu ada gagasan pokok, terus juga ada kalimat inti atau kalimat utama, dan juga ada kalimat penjelas. Oke. Oke, untuk Kaisan, ini kayaknya udah pada pinter-pinter nih. Udah pada paham nih Kak, kayaknya nih untuk literasinya mudah-mudahan dimudahkan ya untuk kalian yang mau tes SKD di literasi bahasa Indonesia ataupun TWK dan lain sebagainya. Intinya di penjelasan hari ini kita membahas tentang apa sih hal-hal yang biasanya ada di dalam literasi bahasa Indonesia. Tadi kita menemukan banyak teks bacaan, terus juga kita menemukan variasi soal, ada yang tentang pola kalimat, ada yang tentang tidak baku dan kata baku, terus penempatan konjungsi dan lain sebagainya ya. Kakak harap kalian bisa mengulang lagi mungkin tayangan ini nanti kalau punya waktu luang atau kalian boleh cari soal-soal yang berkenaan dengan soal-soal yang kita bahas hari ini ya supaya pemahaman kalian tuh lebih kuat lagi pastinya. Oke Kak, ini udah Oke, udah aman ya? selesai. Kayaknya Oke. aman nih Kak. Ada yang bertanya tadi saya yang tanya soalnya. Oh ya, oke. Oke, jadi buat yang apa ya buat besok kalian yang ujian semangat ya, apalagi yang dapat tanggal 11 ya, yang benar-benar besok sok gitu. Untuk TWK Mm-mm. literasi bahasa Indonesia sendiri jangan dijadikan momok ya, karena walaupun di sini setiap paket itu kita ada 5 soal bahasa Indonesia itu karena mentoknya ya, maksudnya itu kalau literasi bahasa Indonesia hanya 5 soal di subtes TWK, tapi biasanya dia cuma dapat 3 atau 4 soal, tapi mesti akan ada 1 atau 2 lah, minimal 2 maksimal 5 untuk siap apa ya, Mm. setiap paket gitu. Jadi ada yang 2 soal doang, ada yang 3, ada yang 4, mentok-mentok di 5. Jadi nggak ada yang nyampe 6 atau 7 itu nggak ada. Kayak gitu. Jadi literasi bahasa Indonesia hanya mentok di 5. Rata-rata sih cuma dapat 3 atau 4 soal ya. Dan kalau yang cuma dapat 2 atau 3 soal, dia hanya satu teks bacaan buat 2 atau 3 soal. Sedangkan kalau yang dapatnya 4 soal, biasanya dia 2 teks bacaan, satu teks bacaan untuk 2 soal kayak gitu. Untuk literasi sendiri dikerjakan di akhir aja ya, karena apa ya dia ngabisin waktu di bagian baca teks. Gitu. Tapi kalau untuk tipsnya itu yang kalian baca soal dulu baru baca teksnya gitu. Kalian fokus aja ke apa pertanyaan apa ya kalimat yang ditanya atau paragraf yang ditanya kayak gitu. Kalau yang kemarin ikut UTBK atau yang dapat ikut ujian mandiri untuk yang PTN mesti tahu lah soal literasi kayak gimana. Kurang lebih sama kok kalian kayak yang di literasi bahasa Indonesia-nya UTBK. Iya, Materinya sama, terus bentuk soalnya juga sama gitu. betul. Nah, jadi aman Tadi lah. saya setuju tuh Kak. Saya setuju tadi Kakak bilang kalau soalnya itu yang dibaca pertama perintah soalnya dulu, baru nanti seputar kalimatnya. Jadi kalau misalkan nggak punya waktu banyak ya nggak usah dibaca keseluruhan dari paragrafnya ya guys ya. Ya. Hanya fokus ke yang ditanya aja gitu. Jadi kalian nggak usah dibaca teksnya gitu. Jadi fokus aja ke pertanyaannya. Apa misalnya kayak pertanyaan hanya fokus ke kalimat 7. Ya udah kalian fokus aja ke kalimat 7 atau pertanyaan tentang fokus di paragraf kedua. Ya udah kalian baca aja ke paragraf kedua gitu. Jangan misalnya paragraf 1 sama 3-nya dibaca juga. Jangan ngabisin waktu banget gitu. Karena soal SKD itu kan 110 soal, waktunya 100 menit. Yang dimana kalian jawab satu soal itu harus kurang dari 1 menit kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian baca teks dulu akan kelamaan gitu. Apalagi nanti ada di TIU sama DTKP gitu. Kayak untuk materi bahasa Indonesia itu, sebenarnya kalau untuk materi bahasa Indonesia paling ribet itu di silogisme gitu. Silogisme sama pola kalimat. Itu yang paling jadi momok gitu kalau untuk bahasa Indonesia. Kalau misalnya untuk padanan kata, kayak analogi kata, menurut kakak ya kalian bisa lah, gampang lah. Karena mirip kayak sinonim antonim tapi agak lebih berlogika lagi gitu gitu. Kalau untuk TWK literasi bahasa Indonesia juga hanya sebagai apa ya materi baru ya karena literasi bahasa Indonesia sendiri di TWK itu mulai ada sejak tahun 2023. Sebelumnya belum ada, mulai tahun 2023 2024 ada materi TWK literasi bahasa Indonesia baik di Sekdin maupun di CPNS kayak gitu. Jadi ini materi baru gitu. Nah, kalau untuk yang sinonim antonim kan udah dihapuskan, gabung ke padanan kata atau analogi kata ya, karena analogi kata sendiri pun dia ada materi sinonim antonimnya, persamaan dari 2 kata atau 3 kata kayak gitu, atau bahkan 4 kata kayak gitu. Tapi yang paling ribet jadi silogisme. Kalau zaman abang dulu silogisme cuma 2 premis doang, untuk 3. Sekarang malah dia nyampe 4 premis, mayoritas 3 premis atau 4 premis. Yang dapat 2 premis itu sedikit banget kayak gitu.
Ya kayak gitu. Jadi ada yang materi menghilang, ada yang bertambah kayak gitu. Sama tambahan pola kalimat gitu. Kalau untuk pola kalimat di TWK literasi bahasa Indonesia muncul, di TIO verbal juga muncul gitu. Tuh, jadi menurut abang ya kalian lebih fokusnya kalau misalnya belajar yang bahasa Indonesia ke silogisme sama ke apa namanya silogisme sama yang pola kalimat gitu. Kalau misalnya untuk TWK literasi bahasa Indonesia belajar baca cepat aja tuh karena kurang lebih sama sih berlogika dan benalar juga gitu untuk TWK literasi bahasa Indonesia sama yang kayak TWK PPKN sama-sama berlogika dan bernalar gitu. Dilatih untuk membaca cepat teknik scamming sama skimming kayak gitu. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan karena sebelum diakhirin karena bentar lagi kita 14.30 ada Zoom Tio ya, Tio numerik dilanjut ini kita maraton nih. Jam 1 nyampe 14.30 PWK Literasi Bahasa Indonesia, 14.30 nyampe jam 4 kita Tio numerik, jam 4 nyampe jam setengah 6 kita ada TWK, TWK yang PPKN. Gitu. Wah, Malamnya mantap ada ya, maraton ya, Kak. daratan, malamnya ada TKP jam 8 gitu. Wah, keren. Harusnya Oke, mungkin boleh break dulu kali ini, Kak. iya, Waktu. harusnya TWK Literasi Bahasa Indonesia itu tadi ya pagi ya. Cuma Kak Mutia Heeh. ada itu ya. Apa imunisasi apa gimana kata tadi tuh? Ini Kak, ada apa vitamin A gitu. Oh ya udah. Terus ini tadi itu jedanya gitu. Pagi ini TW apa ya? Iya. Tadi pagi jam 9 TWK Literasi Bahasa Indonesia. Terus jam Mm-mm. satunya TWK PPKN. Jam 4-nya Mm. TIO numerik. Tapi karena ada perubahan jadwal akhirnya dipepetin semua gitu. Oke, sorry ya guys. Mudah-mudahan Ya, nanti next time bisa di pagi deh. oke. Oke gitu aja. Mungkin karena udah selesai. Abang akhirin. Oke, terima kasih kepada Kak Muti atas waktunya pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dengan baik oleh semuanya, dapat diterima dengan Amin. baik oleh yang lain. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan Zoom pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Mutia dapat diterima dengan baik dan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal SKD besok ya. Oke, cukup Iya. sekian dari Abang. Amin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga izin live, Baik. live ya Kak. Oke, Kak. Oke. Makasih Kak.